Petani tomat di Desa Jago, Kecamatan Praia, Lombok Tengah menjerit. Bawaslu Lombok Barat desak Komisi Pemilihan Umum segera melakukan pemutakhiran data pemilih. Ya, apa kabar pemirsa? Anyus TV kembali hadir menjumpai Anda. Tentang informasi penting dan menarik akan kami suguhkan, dan bersama saya Hidayat Adiasih, inilah Anyus NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan dari Lombok Tengah, pemirsa. Petani tomat di Desa Jago, Kecamatan Praia, Lombok Tengah menjerit menyusul anjloknya harga tomat hingga harga Rp500 per kilogramnya. Nasib petani tomat semakin pilu, bagaimana tidak kini harga tomat semakin anjlok. Seperti yang dialami petani di Dusun Bunsalak, Desa Jago, Kecamatan Praia, Lombok Tengah. Petani mengaku harga tomat saat ini sudah berada di angka Rp500 hingga Rp700 per kilogram. Padahal sebelumnya petani dapat menjual tomat seharga Rp30.000 per kilogram. Sementara itu harga tomat saat ini tidak sesuai dengan modal yang dikeluarkan petani, termasuk perawatan hingga tenaga yang dikeluarkan. Akibatnya petani memilih untuk membiarkan dan tak lagi merawat tanaman tomat miliknya. Petani juga menilai terkait anjloknya harga tomat, pemerintah daerah dinilai kurang peduli dengan nasib petani, salah satunya terkait hasil produksi petani. Sempat tembus 30 di petani. 3 bulan yang lalu. Per kilo. Kalau sekarang 500 rupiah sampai 700 sekarang di tingkat petani. Sangat lesu sudah. Lesu pasaran. Pasarannya lesu. Dan faktor produksi juga banyak yang panen. Pasar pemerintah akan kurang peduli terhadap hasil petani itu. Petani berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu petani dalam menyelesaikan persoalan harga tomat ini, salah satunya dengan mengintervensi harga sehingga petani tidak lagi merugi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, informasi berikutnya pemirsa, Bawaslu Lombok Barat desak Komisi Pemilihan Umum segera melakukan pemutakhiran data pemilih menyusul ditemukannya data ganda dan data orang meninggal yang masuk dalam data pemilih sementara. Pemilih ganda atau data pemilih yang sudah meninggal masih menjadi persoalan di Lombok Barat jelang Pilkada serentak. Hasil temuan Bawaslu Lombok Barat masih banyak ditemukan data orang yang meninggal dunia belum dihapus dari daftar pemilih tetap. Seperti di Kediri contohnya ditemukan pemilih yang sudah meninggal masih masuk daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Beruntung data tersebut bisa dikoreksi sehingga pihak desa mengeluarkan surat keterangan meninggal sehingga data warga meninggal tersebut bisa dikeluarkan. Penghapusan data pemilih ganda ini untuk kepentingan pilkada serentak agar tidak disalahgunakan. Kami di Bawaslu, kami menekankan basis faktualnya itu, data dokumennya itu yang kuat itu seperti apa. Misalnya mengklaim ada data ganda dia dengan Lombok Tengah misalnya, atau dengan provinsi lain. Untuk mengklaimnya itu kita pakai basis data apa yang kuat itu, EKTP kan, atau misalnya KK. Komisioner KPU menegaskan data faktual ini telah diverifikasi data pemilih dari PPK hingga PPS. Ketika ada NIK atau NKK yang invalid, kita juga sudah koordinasi dengan teman-teman Dinas Dukcapil. Kemudian terkait dengan data-data ganda yang ada dengan kabupaten kota lain, kita juga selalu berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan data-data ini supaya bisa benar-benar bersih, bisa benar-benar faktual. Data pemilih yang masuk ke tabulasi KPU Lombok Barat telah dilakukan penelitian dan akan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap tingkat kabupaten. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia desak Pengadilan Agama memperketat pengusulan dispensasi perkawinan anak menyusul masih tingginya kasus pernikahan dini di Lombok Barat. Kasus pernikahan dini di Lombok Barat tergolong tinggi dan masuk dalam kategori 2 besar tertinggi di Lombok Barat. Berdasarkan permintaan surat dispensasi perkawinan anak sampai dengan saat ini mencapai 39 kasus.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia menekankan ke Pemkab Lombok Barat melalui organisasi perangkat daerah terus berupaya menekan kasus pernikahan dini. Hasil asesmen data KPAI di Provinsi NTB Kabupaten Lombok Barat masih tinggi kasus perkawinan anak. Pengajuan dispensasi kawin ini sudah jelas siapa saja yang harus diminta rekomendasi atau diminta hasil asesmen data menurut data di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten yang tertinggi angka perkawinan anaknya adalah Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Mohsyah Arianto mengklaim tingginya angka pernikahan anak di Lombok Barat dipengaruhi karena pihaknya menaungi 2 kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara sehingga jika diakumulasikan jumlah permintaan dispensasi pernikahan relatif tinggi. Agama Giri Menang yang berlokasi di Lombok Barat memang masuk di dalam yang tadi klasifikasi nomor 2 terbanyak di NTB menurut informasi ya. Namun perlu diketahui bahwa Pengadilan Agama Giri Menang itu melayani 2 wilayah kabupaten yaitu Lombok Barat dan Lombok Utara. Nah, kalau secara data yang masuk ke Pengadilan Agama Giri Menang itu yang banyak sebenarnya Lombok Utara. Data Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2A, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merinci kasus pernikahan anak di lingkup pendidikan tidak terlalu tinggi, kendati demikian harus dilakukan penanganan serius. Namun secara umum kasus mencakup kekerasan anak, pernikahan anak, dan lainnya menurun dari 140 menjadi 100 kasus, sedangkan tahun ini ada 79 kasus. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan, menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Ya, kali ini luar biasa serangan. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bakal calon gubernur NTB yang diusung Partai Perindo Siti Rohmi Jalilah belusukan ke Pasar Kebon Raya Ampenan untuk menyerap aspirasi para pedagang dan meminta para pedagang tetap semangat menjaga kondisivitas serta kebersihan pasar. Kedatangan bakal calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah ke pasar tradisional Kebon Raya Ampenan, Kota Mataram mendapatkan sambutan antusias dari para pedagang. Pengelola pasar dan para pedagang berebut bersalaman dan berfoto selfie dengan Siti Rohmi Jalilah untuk mengabadikan momen langka ini. Sementara kedatangan bakal calon gubernur NTB yang diusung oleh Partai Perindo besutan Bapak Haritanu Sudibyo itu ke salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Mataram ini untuk menyerap aspirasi para pedagang. Rohmi apa namanya? Calon gubernur, coblos jilbab hijau. Siapapun yang terpilih nantinya menjadi NTB 1 atau gubernur agar ikut terlibat langsung juga berkontribusi untuk pasar yang ada di Kota Mataram. Selain melakukan belusukan ke pasar tradisional, Siti Rohmi Jalilah juga berbelanja sejumlah kebutuhan pokok, sayuran dan buah-buahan segar, serta berkeliling sudut Kota Mataram menggunakan kendaraan tradisional Cidomo. Siti Rohmi Jalilah meminta para pedagang tradisional untuk tetap semangat, menjaga kondusivitas dan kebersihan pasar agar dagangan mereka semakin laku terjual. Pedagang tradisional tetap semangat, semoga semakin laku ya, dan kondisi pasarnya juga makin kondusif. Ya bagus sih saya lihat tadi ya, semoga ke depan makin bersih dan dagangan-dagangan semua makin laku. Pengelola pasar dan para pedagang tradisional pun berharap kunjungan calon gubernur NTB Siti Rohmi Jalilah memberikan dampak positif bagi kemajuan pasar tradisional ke depannya. Ketersediaan stok dan keterjangkauan harga barang, khususnya kebutuhan pokok menjadi harapan untuk diwujudkan oleh pemimpin NTB ke depannya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pulang membawa medali emas di PON Aceh Sumut 2024, atlet Muay Thai Ferry Irawan asal Lombok Timur disambut meriah dan diarak dari bandara hingga kantor Bupati Lombok Timur. Ferry meraih medali emas untuk NTB setelah mengalahkan atlet Muay Thai tuan rumah yaitu Provinsi Aceh. Atlet Muay Thai Ferry Irawan diarak dari Bandara Internasional Lombok sampai ke kantor Bupati Lombok Timur diiringi ratusan warga. Tiba di kantor Bupati Lombok Timur, Ferry disambut PJ Sekda Lombok Timur bersama pengurus KONI dan para ASN. Warga memberikan sambutan meriah karena Ferry telah mengharumkan nama baik NTB di PON Aceh Sumut 2024 dengan meraih medali emas di cabang olahraga Muay Thai kelas 45 kg. Emak-emak yang ikut menyambut Ferry berebutan swafoto dengan atlet kebanggaan mereka. Masyarakat Lombok Timur bawa pulang medali emas ini. Sangat bahagia dan tidak ada beban sama sekali. Kemarin lawan Aceh gimana pertandingannya dan akhirnya menang? Lumayan keras, sama-sama keras, tapi berkat semangat, berkat doa orang tua bisa sampai sejauh ini. Sementara itu Pemda Lombok Timur berjanji akan memberikan bonus untuk para atlet asal Lombok Timur yang meraih medali di PON Aceh Sumut 2024. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Produk kerajinan cukli Pulau Lombok diminati wisatawan domestik maupun mancanegara karena bentuk daukirannya unik sehingga membuat para pelancong tertarik. Bentuk dan motif ukirannya unik, kerajinan cukli menjadi daya tarik bagi pelancong yang berwisata ke Pulau Lombok.
Kerajinan cukli merupakan kerajinan ukiran kayu, tapi yang membedakan dengan ukiran kayu biasa adalah kulit kerang yang ditempelkan atau ditanam pada ukiran tersebut. Perpaduan ukiran kayu dengan kulit kerang membuat motif unik dan indah. Kilau kulit kerang bak hiasan mutiara yang membuat kerajinan ini tampak elegan. Nama cukli diambil dari nama kulit kerang cukli yang ditempelkan pada ukiran kayu tersebut. Yang dinamakan cukli yang putih ini kan dipahat satu-satu, baru dimasukin kerannya satu-satu. Modelnya itu kayak keo. Kalau bahasa latinnya natulus, itu dibelah, lagi dibelah, terus dipotong, kemudian lagi dipotong kecil-kecil sesuai bahatan yang di kayunya itu. Baru kita kasih lem kayu, baru kita masukin, baru kita pakai palu. Kalau udah kayak gini, terus diamplas halus. Sudah diamplas baru digambar pakai jarum suntik. Sudah digambar suntik baru dipirnis. Para pengrajin di Lombok biasa membuat kerajinan cukli dalam bentuk kursi, lemari, piring, topeng, gelas, asbak, gantungan kunci, dan lainnya. Bagi pelancong yang berwisata ke Pulau Lombok dapat melihat langsung proses pembuatan kerajinan cukli. Proses pembuatan kerajinan cukli, para pengrajin terlebih dahulu membuat pola ukiran di atas media kerajinan kayu tersebut sebelum ditempelkan kerang cukli. Setelah pola ukirannya terbentuk, baru kemudian potongan kulit kerang tersebut ditanam mengikuti pola yang sudah ada. Kulit kerang cukli direkatkan dengan lem kayu untuk memastikan kulit kerang menempel dengan bagus. Pengrajin memukul-mukulnya dengan palu kecil. Setelah kulit kerang cuklinya terpasang, baru masuk ke proses finishing berupa pemolesan, penghalusan, dan penyemiran sampai mengkilap. Inilah yang membuat wisatawan asing menyukai cukli. For me, I like this design because it is it's simple box, but yeah, and how they draw the natural things like leaves, and I like really much. Produk hasil kerajinan cukli Lombok telah tembus ke mancanegara dan dijual di art shop di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jika ingin melihat langsung proses pembuatan cukli, bisa berkunjung ke Kampung Rungkang Jangkok. Di sini wisatawan bisa melihat langsung proses pembuatan dari awal, mulai dari bahan dasar hingga diolah menjadi berbagai kerajinan menarik dan unik. Dari Mataram, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritzenka. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Ya, kali ini luar biasa serangan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok. Di Lombok Tengah bagian selatan, daerah yang cenderung kering dan juga dekat dengan pantai terdapat air terjun. Dan meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah kota Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Beralih tempat liburan lainnya pemirsa, lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Terletak di tengah hutan dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini.
Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Berenang di kawasan air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati. Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Anyus NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.